Hola, selamat datang di channel INS Experience and Story, di mana channel ini menceritakan tentang pengalaman dan cerita pribadi maupun dan cerita yang lain ya. Kali ini saya membuat konten di mall, berhubung saya menemani istri saya berbelanja. Jadi saya nggak kuat karena mencari baju satu piece saja ya gitu. Tapi sekeliling mall diubek-ubek, itu pun sampai sekarang belum dapat, akhirnya saya give up. Oke, langsung aja guys. Nah, kali ini saya mau membicarakan tentang power tools, di mana power tools ini sudah saya beli, dan langsung aja ya, ini dia unitnya. Oke, screwdriver dari merek Total. Oke, ini dia untuk unit screwdriver dari merek Total. Mari kita unboxing. Unitnya ada di dalam sini dia. Ya, di dalam kardusnya terdapat bag ya. Ya, bagnya ini seperti terpal kuat. Yang pertama-tama kita ambil adalah ini ya. Dapat buku petunjuk bahasa Inggris, lewat aja ya. Kalau bahasa Indonesia masih enak, tapi harus belajar juga bahasa Inggris. Dapat aksesoris ya, dapat aksesoris. Di sini ada chargerannya. Oh, cekrek. Dan terakhir adalah, oke, ini unitnya ya. Kita singkirin dulu tasnya. Ya, di dalamnya ada ini ya semua ya. Oke, kita sekarang coba buka untuk aksesorisnya. Ada apa aja? Ada dapat mata obeng ya. Ada minnya 2, ada mata obeng plusnya 3, ada bintangnya 3 plus 2. Ini dapat mata bor ya. Mata bor dapat 4 piece dengan ukuran yang berbeda. Mata bornya untuk besi ya. Ini untuk extension untuk mata bor ya. Yang di sini. Ini dia unitnya. Dapat juga ini ya, min ya, min dan plus yang agak panjang untuk mata obeng ya. Oke, ini untuk semua aksesorisnya. Nggak ada buku garansi ya guys. Nah, nanti kita bahas dulu apa kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita singkirkan dulu ya. Kita masuk pada unit. Mengapa saya harus membeli screwdriver merek Total? Yang pertama adalah dari build quality-nya. Build quality-nya ini menurut saya secara kasat mata ini premium ya, dengan plastik yang tebal, karet yang berkualitas juga. Ini karetnya bukan yang licin loh. Ini apa ya, saya bilang ngegreget di tangan ya. Jadi grip karetnya ini nempel di tangan saat kita genggam. Jadi bukan karet-karet biasa. Jadi menurut saya build quality-nya ini adalah poin pertama. Yang kedua adalah sudah CE. Oke, CE itu merupakan standarisasi
dari Eropa ya. Jadi kenapa harus ada CE di Total ini? Ya, untuk mengikuti pangsa pasar kalau menurut saya, untuk sebagai kualitas. Jadi memang mengapa merek Total ini termasuk harganya boleh dibilang lebih mahal dibandingkan merek-merek Cina yang lain ya. Oke. Dan ini udah standar Eropa. Itu adalah poin kedua. Poin ketiganya. Poin ketiga di sini adalah sudah industrial kalau pada kardusnya sudah dikatakan industrial, artinya bahwa unit ini screwdrivernya bisa diajak bekerja keras. Itu adalah poin ketiga menurut saya. Dan poin keempat, sudah memiliki baterai dengan kapasitas 8 volt ya. Jadi ini bukan yang dicopot, ini baterainya, ini sudah ditanam. Jadi kalau mau kita lihat harus dibuka, harus dibongkar dulu. Ya, poin berikutnya yang menjadi pilihan saya, ini juga sudah bisa straight ya. Jadi cara pengerjaannya juga kita bisa vertikal gitu. Jadi bisa dirubah cara kerjanya. Oke. Jadi poin berikut yang menjadi kelebihannya lagi, sudah memiliki kapasitas torsinya 6 Nm ya. Nah, itu agak lebih besar memang untuk dibandingkan merek-merek yang hampir mirip dengan harga 500 ribuan. Ya memang ada harga, ada kualitas dan barang ya. Nah, kembali sekarang kita masuk dalam nomor yang ada di kepalanya ini. Jadi ini adalah tingkatan untuk torsi ya. Ini bisa diputar. Settingannya seperti ini. Mulai dari 1 sampai 15. Dan maksimal juga ada untuk maksimalnya. Sudah dilengkapi dengan LED light di sini ya. Kita coba aja ya. Nah, ini LED light-nya, ini fitur, salah satu fitur yang disediakan oleh Total. Oke. Untuk reversible-nya, ini mudah, tidak ada kendala ya. Kalau di tengah-tengah dia akan mengunci. Dan ini adalah indikator baterai. Kita coba nyalakan. Nah, yang warna hijau menandakan baterai ini penuh. Kuning bahwa baterai udah setengah lah ya. Merah artinya sudah mulai lowbat. Oke. Nah, di sini sudah disediakan juga ventilasi ya, untuk mengeluarkan panas dari unitnya. Saat bekerja mesinnya akan mengeluarkan panas dari lubang-lubang ini ya, ventilasi ini. Nah, itulah yang kenapa yang menjadi pilihan saya screwdriver dengan Total ini. Poinnya banyak, cukup banyak menurut saya. Bahannya ini yang terutama yang saya suka ya. Ini dia. Jadi saran saya untuk teman-teman, silahkan Anda berburu misalnya atau mencari screwdriver, bandingkan dengan yang lain. Jika Anda ingin yang berkualitas ya seperti ini. Kalau misalnya kualitas dari bahannya seperti karet pada umumnya ya, kendala pada biasanya kalau kita lihat dengan harga yang lebih murah pada karetnya. Jadi karetnya itu terkadang licin ya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya kenapa beli ini ya kembali lagi karena karetnya sama fitur-fiturnya ya, beserta kapasitasnya lebih besar sedikit, otomatis saya harus mengeluarkan uang lebih besar dikit lagi. Tapi ya saya berpikirnya untuk jangka panjang, artinya kalau kita beli yang berkualitas, otomatis ada harganya gitu. Oke, ini dia seperti ini. Untuk kita ganti
mode lurus ya. Jadi kita tekan tombol ini untuk mengganti pistol mode ya. Oke, itu menurut saya kelebihan-kelebihan yang ada pada Total. Dan kalau menurut saya kekurangannya adalah chargerannya masih model lama ya kalau menurut saya. Nah, ini dia seperti ini. Jadi ada beberapa memang screwdriver yang lain sudah menggunakan Type C ya, seperti HP. Jadi yang perlu kita lihat kekurangannya ini satu. Dan kedua, kalau menurut saya lebih enak, menurut saya kekurangannya ya, lebih enak kalau aksesorisnya ini ada tasnya. Tasnya itu maksud saya berbentuk box ya. Jadi bisa ditekan akan tersusun rapi gitu. Itu kekurangannya yang kedua. Kekurangan yang ketiga adalah diskonnya kurang besar. Kalau di diskon lagi nanti yang ada ini ya, otomatis dikurang-kurangi nanti, takutnya apakah tidak dapat mata obengnya atau mata yang lain ya. Tapi menurut saya nggak jadi masalah kalau nggak dikasih diskon. Emang harganya emang sudah segitu di pasaran nih ya, mau nggak mau saya harus beli karena suatu kebutuhan saya untuk membantu pekerjaan saya lebih mudah dan praktis dan lebih cepat. Jadi pada umumnya kalau screwdriver ini digunakan untuk pekerjaan seperti ini ya, membuka DVD yang plat-platnya dari besi. Jadi kalau saya sarankan hati-hati untuk membuka media yang akan kita kerjakan. Jadi seperti yang berbahan plastik, hati-hati rumahnya pecah. Nah, kalau kita ingin menggunakan torsi yang satu, otomatis kita untuk belajar pemula ya, untuk mencoba mengerjakan suatu media. Jadi saat kita putar, dia tidak akan ini ya, membuat torsi yang besar. Jadi kita kalau awal-awalnya gunakanlah torsi satu. Jadi media yang kita lihat harus kita sesuaikan dengan kebutuhan torsinya. Kalau saya lihat dari nomor ini bukan speed ya. Karena kalau saya coba seperti ini, oke, ini nomor 3, nomor 9. Jadi dia akan tetap sama ya untuk speednya. Ya. Coba triggernya, saya coba apakah speednya ini ada di triggernya. Oh tidak, ternyata dia memiliki satu speed. Jadi ini kalau menurut saya ini adalah torsi ya. Jadi kembali lagi, hati-hati kepada teman yang ingin menggunakan screwdriver pada media plastik. Berhati-hati, kita pastikan dulu putarannya screwdriver ini ke kanan atau ke kiri ya. Kalau dia ke kanan, kita lagi meleng, dia akan merusak itu ya, lubang daripada rumah skrupnya. Jadi ingat teman-teman, hati-hati untuk cara menggunakan screwdriver ini. Kalau saya beli screwdriver ini, saya untuk membantu pekerjaan saya untuk nyekrup ya, nyekrup. Jadi yang satu lagi saya menggunakan drill cordless untuk sebagai ngebornya, dan ini sebagai mata obeng yang akan saya masukkan skrupnya. Jadi tinggal saya skrup nanti. Jadi itu mengapa saya harus beli screwdriver Total. Jadi seperti ini ya, kalau saya kasih contoh. Nanti coba kita lihat di video selanjutnya ya, seperti apa fungsi maksudnya ini. Karena saya di mall, sekalian saya ingin review saja. Ya, jadi saat bor yang pertama saya bolong kayu,
yang kedua untuk skrup. Nah, itulah cara kerja dari screwdriver. Nanti di video berikutnya akan saya kasih contoh ya guys. Saya rasa itu aja yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Apabila teman-teman punya saran, masukan, silakan di ini ya, di komen di video ini, supaya apa yang menjadi kekurangan saya bisa kembangin lagi, supaya kita berbagi boleh pengetahuan dan informasi secara gratis kepada setiap orang yang membutuhkan. Oke, saya rasa itu aja. Hati-hati teman-teman, jangan karena beda sedikit Anda harus keluar duit lebih banyak, tapi belilah suatu barang sesuai kebutuhan teman-teman. Oke. Bagi teman-teman yang sudah mendengar ataupun melihat dari video ini, jika Anda suka silakan like dan subscribe. Semoga menambah pengetahuan teman-teman dan membantu suatu pekerjaan ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat orang yang masih awam, karena saya juga masih belajar. Jadi apa yang saya tahu saya cuma hanya untuk berbagi ya. Silakan share ke teman-teman untuk yang mau ini ya, mencoba-coba untuk DIY ataupun pekerjaan elektronik, bisa direferensikan ke teman-temannya. Saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan. Mohon kasih saran dan kritik juga boleh lah. Sarannya supaya apa yang saya buat nanti biar saya bisa kembangkan lebih bagus lagi. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem. Sasrikal je. Namo Buddhaya. Om Swastiastu.